Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Kepada yang terhormat Wakil Kepala Sekolah dan Guru Nurul, kepada yang terhormat Guru Kelas 6B Pak Fatul, kemudian kepada yang terhormat 2021. Puji dan dan kesempatan untuk melaksanakan silaturahim walaupun di Zoom meeting ya ibu-ibu tapi nggak apa-apa, insya Allah Allah catat amal untuk kita bersilaturahim seperti itu. Sebelum kita mulai, amin amin ya rabbal alamin, sebelum kita mulai kami guru kelas 6 masih Syawal, jadi insya Allah tidak telat untuk mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Siyamana wa siyamakum. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi untuk hari ini alhamdulillah kita bertemu kembali untuk melaksanakan sosialisasi PPDB. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak yang berencana menginginkan anaknya untuk masuk SMP negeri atau MTS ya. Jadi kita kumpulkan di grup, kemudian kita melaksanakan sosialisasi. Jadi sosialisasi ini tujuannya untuk memperkenalkan hal-hal yang terkait dengan PPDB. Ya, jadi ada pertanyaan-pertanyaan, insya Allah kami bisa menjawab dan insya Allah kami bisa memberikan solusi ya untuk PPDB tahun ini. Jadi dari awal sampai akhir mudah-mudahan Allah berikan kelancaran dan Allah berikan keberkahan di acara hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Baik, sebelum Miss Nurul melaksanakan atau membacakan atau memaparkan aturan PPDB, jadi ada baiknya kita mendengarkan sambutan dari Bu Evi. Tapi Bu Evi berhalangan hadir, ibu-ibu, tapi nggak apa-apa. Insya Allah dengan voice note-nya Bu Evi kita bisa menghilangkan kerinduan kan beliau. Saya izin share screen-nya sebentar terlebih dahulu. Sebentar.
Bentar nih. Enggak, ini dia gede PowerPoint-nya, jadi lama slideshow-nya. Oh, dalam Zoom kan ini lama ya. Yang aku share. Yang kami hormati seluruh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Ibu Ita, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Mohon maaf ibu-ibu, terdengar nggak suaranya? Saya ulang ya. Si kecil, Bu. Kecil ya? Ya. Yang kami hormati seluruh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Ibu Ita, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Pak Usman, Wakil Kepala Sekolah Bidang Keagamaan, Pak Fadlun, dan serta Bapak dan Ibu wali murid yang kami cintai. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Selawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum sholihul amal fi Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan kemarin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini kami akan mengadakan sosialisasi PPDB 2021 khususnya bagi putra-putri kita yang akan melanjutkan ke SMP negeri. Nanti sosialisasi ini akan disampaikan oleh Miss Nurul, Pak Fadlun, dan Bu Tahya. Mudah-mudahan anak-anak kita yang ingin melanjutkan ke SMP negeri dapat diterima sesuai dengan harapan kita semua. Bagi anak-anak Ibu yang sudah diterima di sekolah swasta, Ibu ucapkan selamat. Dan mudah-mudahan yang di sekolah negeri pun semua akan diterima sesuai dengan harapan masing-masing. Amin. Ibu berharap kalian dapat menjadi teladan dan mewarnai di sekolah yang akan datang. Saya mohon maaf tidak bisa mengikuti kegiatan sosialisasi PPDB 2021 ini sampai selesai. Terima kasih atas perhatian semuanya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Alaina wa alaikum insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi sudah kita mendengar voice note ya dari Bu Evi selaku Kepala Sekolah dalam sambutan sosialisasi PPDB tahun ini.
Jadi kita langsung aja menuju ke materi selanjutnya. Insya Allah dipaparkan oleh Miss Nurul, waktu dan tempat saya persilahkan. Tapi sebelumnya saya disclaimer dulu ya Ibu-Ibu, mohon maaf kalau ada masalah teknis. Jadi harap maklum ya. Terima kasih. Sebentar, saya izin share kembali untuk PowerPoint-nya. Oke, baik. Miss Nurul, waktu dan tempat kami persilakan, Miss. Ya, terima kasih Bu Dahlia. Sebelumnya saya memberikan kehormatan kepada Bu Ita, mungkin masih dalam perjalanan ya. Kemudian kepada Bu Dahlia, Pak Fadlun, Bu Diah, juga mungkin masih dalam perjalanan, insya Allah. Segala puja dan syukur kita haturkan hanya kepada Allah atas segala apa yang sudah Allah berikan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat uhwah, dan nikmat kesehatan yang selalu Allah berikan, Allah curahkan kepada kita semua. Salam dan salawat kita haturkan hanya kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya istiqomah hingga yaumil akhir nanti. Terdengar suara? Oke. Yang kami hormati kepada seluruh orang tua murid kelas 6 tahun pelajaran 2020-2021. Yang berbahagia, yang selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada akhirnya hari ini Allah meridhoi kita semua untuk bisa bertatap muka secara virtual tentunya dalam kegiatan sosialisasi penerimaan peserta didik baru untuk sekolah menengah pertama negeri tahun 2021. Karena memang kita sudah merencanakan dalam pekan ini akan melakukan sosialisasi antara hari Senin, Selasa, atau hari Kamis. Namun kami baru menerima informasi kalau hari Kamis kemarin akan ada rapat dadakan. Karena informasinya dadakan, kami menerima informasinya hari Selasa. Ada rapat virtual dengan Ibu Kasudin Jakarta Timur wilayah 1 berkenaan tentang PPDB ini.
Jadi kami tunda sosialisasinya kepada Ibu Bapak semua agar dapat informasi yang lebih valid lagi gitu ya, hasil rapat kemarin untuk diinformasikan pada hari ini. Baiklah, saya mewakili Bu Evi yang berhalangan untuk bisa hadir karena ada acara yayasan ya, untuk bisa memaparkan dan menginformasikan tentang PPDB tahun pelajaran 2021-2022 ya, untuk tahun pelajaran baru. Kalau bisa dilihat Bapak dan Ibu, punten Bu Dahlia yang tadi dulu. Ya. Nah, ini terlihat nggak kursornya? Kursor saya di situ kelihatan ya? Nunjukin, oh enggak ya? Berarti oke. Kalau dilihat dari PPT yang Ibu Bapak lihat, di sana ada web ya. Nah, ini web ini http ya /2 ini memang merupakan web resmi ya, web resmi untuk PPDB. Ini selalu tidak berubah dari tahun ke tahun ya, sudah hampir 10 tahunan inilah gitu ya, tidak berubah. Namun ketika dicek memang belum bisa dibuka ya, untuk memastikan atau untuk apa ya namanya ngecek gitu ya, sebelum dibuka. Ternyata memang dari pusatnya memang belum dibuka nanti ketika mulai untuk pendaftaran, siap-siap awal Juni gitu ya. Slide berikutnya. Berkenaan tentang PPDB, masalah panjang akses pendidikan negeri ya, itu yang pertama adalah akses yang belum terbuka untuk semua anak. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan PPDB tahun 2020 sebelum 2020 dengan sejak tahun kemarin gitu ya, bisa dilihat di sana ketika prestasi akademik menjadi kriteria dominan atau bahkan kriteria satu-satunya dalam mengakses sekolah negeri. Sekolah negeri didominasi oleh siswa dengan capaian akademik tinggi saja ya, sehingga sekolah yang justru disubsidi oleh negara itu tidak memberi banyak bantuan kepada mereka yang paling membutuhkan. Oke, slide berikutnya. Yang kedua adalah fenomena sekolah favorit. Nah, kita mungkin pernah mendengar gitu ya, sekolah favorit yang tidak sesuai prinsip keadilan. Artinya di sana kita anak-anak kita itu tidak akan mungkin bisa gitu ya masuk ke dalam sekolah favorit jika tidak memenuhi kriteria yang diberlakukan gitu ya oleh pihak sekolah tersebut atau dari PPDB yang kita pilih dari anak-anak kita yang tidak sekolah pilihan itu. Nah, ini permasalahan yang timbul. Padahal semua siswa, anak-anak kita itu punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik gitu ya, sehingga sekolah ini dianggap favorit dan terus menjadi unggul karena siswa yang masuk sudah terseleksi secara ketat. Ya, sementara itu prestasi akademik berkaitan erat dengan latar belakang sosial ekonomi siswa. Siswa yang mampu secara ekonomi dapat mengakses berbagai sumber belajar yang lebih baik. Ya, sekolah pinggiran yang statusnya sama-sama negeri menghadapi tantangan yang lebih besar dalam pembelajaran. Mereka menghadapi tantangan tersebut karena terbiasa menerima siswa yang pada umumnya berprestasi akademik lebih rendah. Oke, slide berikutnya. Nah, ini bisa dibandingkan hasil PPDB tahun 2019 dengan 2020. Ya, ada keterkaitannya antara pendidikan orang tua yang merepresentasikan latar belakang sosial ekonomi keluarga. Ya, oke. Slide berikutnya. Kesenjangan kesempatan mengakses sekolah negeri sudah dapat dikurangi ketika dimulai PPDB tahun 2020 kemarin, dan sekolah juga lebih heterogen secara kemampuan akademik dan latar belakang sosial ekonomi. Walaupun memang sama-sama kita tahu tahun kemarin itu rada krusial banget gitu ya, rada-rada riweh gitu ya, karena memang sesuatu yang baru itu membuat kita jadi belajar
gitu. Kita mengambil ya, manfaatnya saja gitu ya. Mungkin tahun lalu itu rada riwanya karena ada tingkat RT, RW gitu ya, kelurahan, kecamatan, puyeng gitu ya, orang tua murid itu sampai banyak yang komplain langsung ke gubernur gitu ya, dan seterusnya. Artinya memang ketika tim PPDB melakukan mengeluarkan juknis ketentuan-ketentuan seperti ini, itu tujuannya untuk mengubah paradigma yang tadi itu, dua hal permasalahan yang tadi itu, supaya terakses semuanya ke seluruh siswa, baik yang memiliki akademik yang tinggi maupun yang rendah, dari golongan yang mampu maupun yang tidak mampu. Ya, oke, slide berikutnya. Nah, tujuan jangka panjang dari PPDB yang perlu kita perhatikan adalah membentuk kesetaraan kesempatan untuk semua warga dari seluruh latar belakang demi memperoleh pendidikan berkualitas di DKI Jakarta. Membentuk sekolah-sekolah negeri dengan variasi siswa yang tinggi disertai rasa gotong royong untuk maju bersama. Jadi meminimalisir sekolah-sekolah negeri favorit gitu ya. Artinya sekolah-sekolah yang hanya bisa dijangkau oleh siswa-siswa yang akademiknya itu nilai akademiknya tinggi saja gitu ya. Tapi menyetarakan semuanya, itu ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang sedang, dan seterusnya. Oke, slide berikutnya. Azas dan tujuan. Ya, penyempurnaan dan pengembangan konsep PPDB ya sudah dimulai pembaharuan sejak tahun kemarin. Pelibatan lebih banyak stakeholder masyarakat. Penyampaian informasi seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menentukan pilihan sekolah yang sesuai. Nah, kalau dibandingkan dengan situasi Kota Jakarta terkait pelaksanaan PPDB, ya, minat masyarakat untuk sekolah negeri itu sangat tinggi. Daya tampung sekolah negeri ternyata terbatas. Sistem hunian penduduk Jakarta sebagai kota metropolitan. Sebaran penduduk tidak merata, seluruh sekolah terjangkau dengan moda transportasi, dan dalam masa tanggap darurat COVID-19, peserta didik di DKI Jakarta belajar dari rumah. Saat ini masih dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berskala mikro. Jadi berdasarkan alasan-alasan yang tadi, maka dibentuklah konsep PPDB tahun 2021 ya, dengan melibatkan berbagai stakeholder dalam perancangannya. Ya, jadi memang benar-benar sudah dipertimbangkan dengan masak. Nah, dasar hukumnya nanti Ibu Bapak bisa melihat, membaca detail, karena kalau kita bahas semua dasar hukum PPDB hari ini, itu nggak akan selesai sampai sore hari ya, karena setiap dasar hukum ini itu ada lampirannya sampai berpuluh-puluh halaman gitu. Ya, di sana ada macam-macam di sini tentang penerimaan peserta didik pada sekolah pada tingkat setiap pendidikan, kemudian surat edaran Menteri Pendidikan nomor 4 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat. Ini pun juga perlu untuk diperhatikan karena belum diturunkannya perizinan sekolah tatap muka untuk tahun depan. Ya, untuk sekolah tatap muka tahun depan itu hanya diberikan oleh sekolah-sekolah yang sudah ditunjuk oleh dinas. Karena mereka sudah di-approve tentang pengisian dari kuesioner-kuesioner yang harus diisi oleh pihak sekolah, pihak orang tua, dan siswa. Nah, insya Allah nanti ini dasar hukumnya Ibu Bapak bisa lihat. Insya Allah nanti di-share ya di grup PBDB oleh Bu Dahlia atau Pak Fadlun. Ya, oke, slide. Nah, kebijakan PBDB dari rumah. Nah, ini berhubungan dengan kondisi pandemi yang sekarang kita alami, yang kita belum tahu sampai kapan. Insya Allah akan segera berakhir. Amin, amin ya robbal alamin. Sehingga diinformasikan lebih detail lagi kemarin hasil rapat
Alhamdulillah saya bisa mengikuti kemarin rapat dari jam 8 sampai jam 11 lewat. Diikuti oleh hampir semua sekolah, tapi tidak semuanya. Hanya ada yang terdaftar itu kemarin yang hadir Zoom dengan Bu Kasudin Jakarta Timur 1, 864 peserta. Gitu. Nah, di sana di rapat itu beliau menitik beratkan, berulang-ulang beliau mengatakan bahwa kebijakan PBDB dari rumah. Yang pertama adalah PBDB secara daring atau online. PBDB dari rumah. Jadi orang tua murid diperkenankan untuk tidak hadir gitu ya ke sekolah yang dituju gitu. PBDB tanpa berkumpul di sekolah. Mencegah berkumpulnya CPDB dan orang tua atau wali di sekolah. Sehingga insya Allah dari pihak SDIT Nurul Hikmah, insya Allah nanti kita akan men-share ya Bu Dahlia Pak Fadlun, berkas yang diperlukan Bapak dan Ibu yang bisa kami siapkan dari pihak sekolah berupa soft copy. Sehingga mempermudah Ibu dan Bapak ketika nanti pendaftaran tidak perlu lagi scan dan seterusnya, tapi tinggal langsung diupload dari hasil sharean dari guru kelas masing-masing. Oke, berikutnya mekanisme PBDB dari rumah. Yang pertama pendaftaran online dari rumah oleh calon peserta didik atau orang tua atau wali. Ya, nanti dibuka webnya yang tadi itu ya. Kemudian verifikasi pendaftaran online oleh admin operator sekolah yang dituju, lalu melihat hasil seleksi PBDB dan melakukan lapor diri dari rumah oleh calon peserta didik. Ya, karena kita belum bisa melihat gitu ya wajah web PBDB yang tahun 2021-nya itu seperti apa, sehingga siap-siap saja awal Juni ya, kita coba untuk ngebuka gitu. Mudah-mudahan bisa terbuka sehingga kita bisa melihat oh begini-begini karena di sana lengkap semua alurnya, berkasnya dan seterusnya. Ya, dari pihak sekolah pun juga nggak bisa melihat karena memang itu belum dibuka secara nasional. Oke, slide berikutnya. Nah, jalur PBDB tahun 2021, 2022. Yang pertama memang ini beda dari tahun yang kemarin. Jalur prestasi itu diawalkan gitu ya, itu memberikan apresiasi terhadap anak-anak yang telah menunjukkan prestasi akademik maupun prestasi non akademiknya. Jalur berikutnya adalah afirmasi, memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak dari keluarga yang tidak mampu untuk mengakses pendidikan bermutu yang disubsidi oleh pemerintah. Baru yang ketiga, jalur zonasi, memberikan kesempatan bagi anak-anak yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan dengan prinsip mendekatkan domisili anak dengan lingkungan sekolah, serta memperhatikan sebaran sekolah, data sebaran domisili calon peserta didik, dan kapasitas daya tampung sekolah. Kemudian yang terakhir adalah jalur pindah tugas orang tua dan anak guru. Ini yang termasuk ASN ya, aparatur sipil negara ya. Nah, ini memberikan kesempatan untuk anak-anak dari keluarga yang orang tuanya pindah tugas dan bagi anak guru yang bersekolah di tempat orang tuanya bertugas. Berikutnya, ini hanya perbandingan saja kuota PBDB 2021. Ya, SD zonasi masih lumayan besar ya. Oke, bisa dilihat di sini. Ya, jadi alhamdulillah insya Allah benar-benar harus berprasangka baik ya, insya Allah jika rezeki anak kita untuk masuk sekolah yang dituju, insya Allah bisa tercapai. Oke, slide berikutnya. Nah, persyaratannya kita lihat di SMP ya. Untuk SMP di sana yang pertama adalah berusia maksimal 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2021. Jadi 2 tahun kelulusan, 2 tahun setelah kelulusan itu masih bisa untuk daftar SMP. Mungkin ada anak-anak yang kasusnya itu istirahat dulu atau mungkin nggak dapet gitu ya ke negeri
swasta dia nggak mampu gitu ya, jadi berhenti dulu 1 tahun 2 tahun, tahun ini masih bisa untuk mendaftar ke SMP. Yang kedua lulus SD atau bentuk lain yang sederajat. Dan yang ketiga tercatat dalam kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum awal tanggal pendaftaran. Nah, nomor 3 inilah yang merupakan salah satu wacana yang banyak dipertanyakan kemarin ketika saya mengikuti rapat dengan Ibu Kasudin Jakarta Timur wilayah 1, itu banyak kepala-kepala sekolah dan yang mewakilinya berkenan tentang KK ini. Itu. Jadi Ibu dan Bapak orang tua siswa kelas 6 SDIT Nurul Hikmah yang kami cintai, bahwa memang baru kemarin saya mendapatkan kevalidannya gitu ya, bahwa untuk PPDB tahun 2021 ini DKI Jakarta tidak menerima KK di luar dari DKI Jakarta. Itu sempat banyak yang berapa ratus gitu ya, hampir kemarin yang hadir itu pada berebutan untuk bertanya gitu ya, berkenan tentang ini, kenapa gitu ya, banyak yang bertanya kok nggak diinformasikan terlebih dahulu, karena tahun kemarin 2020 itu masih menerima ya, kalau tidak salah itu masih menerima KK yang di luar DKI Jakarta, sehingga mereka harus pra pendaftaran terlebih dahulu gitu ya, didata dulu ke pusat gitu ya, untuk dimasukkan dalam sistem PBDB tahun 2020. Namun untuk tahun sekarang gitu ya, baru kemarin saya mendapatkan kevalidannya dari Ibu Kasudin langsung gitu ya. Beliau menekankan berkali-kali karena memang berulang-ulang pertanyaan itu diajukan kepada beliau, bahwa tahun ini DKI Jakarta tidak menerima KK dari luar DKI Jakarta untuk mendaftar ke sekolah negeri. Alasannya ada 2, kata beliau. Yang pertama, karena daya tampung sekolah yang ada di DKI itu belum bisa menampung semua lulusan sekolah lulusan gitu. Jadi kayak misalnya semua anak-anak lulusan SD gitu ya, begitu banyaknya gitu ya, itu belum bisa ditampung ke SMP negeri yang ada di DKI Jakarta. Itu salah satunya. Artinya yang di dalam DKI saja belum bisa tertampung, tidak mungkinlah secara logikanya memberikan lampu hijau kepada siswa-siswa yang kakaknya dari luar gitu, menurut beliau. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua adalah setiap wilayah itu diberikan kewenangan yang luar biasa untuk mengurusi PBDB masing-masing gitu. Jadi 2 alasan inilah yang diungkapkan oleh beliau untuk memberikan gitu ya, memberikan keyakinan bahwa kenapa PPDB tahun ini KK di luar DKI Jakarta itu tidak disertakan atau tidak diterima dalam PPDB tahun 2021. Dan berkenaan tentang KK itu tidak ada syaratnya minimal 1 tahun. Jadi minimal sekali per 1 Juni 2020 KK yang terbuat itu masih diterima untuk PPDB tahun 2021 di DKI Jakarta. Jadi kalau misalnya nih kemarin itu yang hadir juga ada dari Kasudin Dukcapil, Bapak siapa itu lupa namanya saya ya. Beliau menginformasikan seperti itu. Jadi per tanggal 1 Juni 2020 itu minimal yang bisa diterima untuk PPDB tahun ini. Jadi kalau misalnya KK yang kita buat Januari 2021 itu mohon maaf tidak bisa diterima gitu. Kalau misalnya kakaknya itu dari luar DKI. Tapi kalau misalnya perpindahan kakak yang ada di DKI Jakarta itu masih berlaku tentunya. Namun zonanya berarti zona mengikuti kakak yang lama. Itu mengikuti zona kakak yang lama.
Ya, jadi memang sesuai dengan zonanya. Insya Allah nanti akan di share permennya nomor berapa itu? Nomor 608, permen nomor 608 tentang zona. Jadi nanti Ibu dan Bapak bisa melihat zonanya masing-masing sesuai dengan domisili ya kakak, sesuai dengan kakak yang Ibu Bapak punya, nanti dilihat gitu ya. Pilihan sekolahnya di mana saja gitu ya, karena memang kita nggak bisa menghafal karena ini sesuai dengan zona-zonanya masing-masing ya. Itu tadi dibagi zona-zona supaya ada kesetaraan gitu ya, kesetaraan sekolah yang bisa dijangkau oleh siswa-siswa kita. Paham ya insya Allah ya. Oke, slide berikutnya. Nah ini bisa dilihat nanti tanggal-tanggalnya. Nah, sesuai dengan informasi yang tadi, untuk tahun ini jalur prestasi itu diawalkan, ya, dinomorsatukan. Ya, bisa dilihat mulainya itu 2 pekan lagi ya. Ya, 2 pekan lagi kalau nggak salah. Iya, benar ya? Ya kan 2 pekan lagi ya, tanggal 7. Ya, ini kalau nggak salah pada saat kelas 1 dan kelas 5 itu melakukan kegiatan PAT ya. 7. Saya ingat sekali 7 ya. Mulai 7 sampai 9 Juni ini pendaftaran. Ya, pendaftaran dan sekaligus pengumuman untuk lapor diri tanggal 10 dan 11 ya. Kemudian jalur berikutnya afirmasi. Nah, bisa dilihat di sini jalur afirmasi itu siapa saja yang berhak, yang menerima KJP plus, PIP ya, disabilitas dan seterusnya. Kemudian tanggal-tanggalnya nih, nanti ini bisa Ibu Bapak lihat ya. Insya Allah nanti PPT-nya bisa di-share ya Bu Dahlia Pak Fadun ya, biar secara detail gitu ya. Oke, kemudian jalur yang berikutnya yang berdasarkan zona ya, domisili kita. Zonasi itu ada 3 sesi. Ya, zona prioritas 1, zona 2, 3, artinya 3 pilihan ini ya. Zona prioritas sesuai usia, ya seleksinya ya, tahapannya itu zona prioritasnya, kemudian lihat usianya, ya mohon maaf semakin tua semakin yang diterima gitu ya, karena memang untuk penyetaraan wajib belajar ya, kata Bu Kasudin itu seperti itu. Kemudian yang ketiga pilihan sekolahnya gitu ya, kemudian waktu mendaftarnya. Itu. Jadi segera itu ya, untuk mendaftar itu emang segera. Cuman ini berkenaan tentang waktu mendaftar itu beda jauh ya, beda jauh dengan pengalaman PBDB tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Jadi mohon dibaca-baca lagi nanti waktu untuk mendaftar itu beda dengan PBDB tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan kita nunggu dulu gitu ya, ngelihat dulu, dilihat dari berdasarkan nilai UNnya kalau dulu gitu ya, nilai UNnya kalau misalnya nilainya sekian, anak kita nilainya sekian, jangan masuk ke situ. Nanti masuk sebentar langsung kelempar gitu ya. Itu beda, itu PBDB tahun lalu. Kalau sekarang tidak seperti itu, sesuai dengan aturan-aturannya. Ya, karena berdasarkan ini, berdasarkan pertama zonanya, usia, pilihan sekolah, dan baru terakhir waktu mendaftar. Ini waktunya masih cukup lama ya, tanggal 28 sampai 30 Juni. Namun saya dapat informasi dari Pak Fadlun ya, Pak Fadlun, bahwa ketika nanti web PBDB sudah dibuka, Ibu dan Bapak bisa lihat di situ informasi-informasinya. Ya, khawatir namanya informasi yang update itu kan harus segera kita langsung kita harus dapat tekan gitu ya. Khawatir nanti ketika webnya itu sudah dibuka ada informasi yang belum kami sampaikan gitu ya, maka Ibu Bapak sudah bisa dapat informasi langsung ketika membuka web PBDB. Karena di sana lengkap sekali informasi-informasinya, alur-alurnya, dan seterusnya, tanggalnya, bla bla segala macamnya. Ya, bisa dilihat di sana. Kalau misalnya memang kita bisa untuk mendaftar pada tanggal-tanggal awal-awal Juni ini, silahkan gitu.
ya. Namun memang di sini sesuai dengan juknisnya memang zonasi itu tanggal 28 sampai 30 Juni gitu ya, cukup lama ya, dari berarti berapa pekan lagi tuh? Sebulan ya. Dari sekarang ya, sebulan kemudian kita baru daftar sesuai dengan zonasi. Oke, kemudian yang terakhir jalur baru pindah tugas orang tua dan anak guru. Oke, slide berikutnya. Ya, kalau ini perhitungan indeks prestasi, ya. Bisa dilihat di sana nilai raport hanya diambil 30%-nya. Ya, bisa dilihat di sini prestasi akademik hanya 30%, non akademik hanya 5%. Ya. Oke, berikutnya. Penetapan wilayah dan seleksi jalur zonasi DKI Jakarta. Zonasi SD, kita masuknya ke zonasi SMP ya. Kelompok prioritas 1 itu RT domisili CBDB sama dengan RT lokasi sekolah. Se-RT ya. Yang kedua, se-RT bersinggungan langsung dengan RT lokasi sekolah. Bersinggungan artinya berarti berdekatan gitu ya. Kemudian kelompok prioritas yang ketiga adalah RT domisili CPDB sama atau berdekatan dengan kelurahan sekolah. Iya. Ya, jika pendaftar melebihi daya tampung, maka diseleksi antar CBDB dalam kelompok prioritas tersebut. Nah, yang tadi itu berdasarkan usia. Ya, berdasarkan usia. Oke. Berikutnya. Nah, ini contohnya. Ya, ini kalau nggak salah udah mulai tahun kemarin ya, tapi informasinya tahun kemarin itu parah tuh. Kenapa? Karena udah dimulai baru diinformasiin gitu kalau nggak salah ya. Tengah-tengah PBDB berlangsung, kemudian ada informasi mendadak per RT gitu. Itu kita kemarin angkat tangan tuh, Masya Allah gitu ya. Tahun kemarin itu luar biasa itu ya. Jadi para guru pihak sekolah pun juga belum dapat informasi gitu, baru dadakan. Jadi di tengah-tengah PBDB pendaftaran berlangsung, ternyata ada keputusan dari Dinas DKI Jakarta itu per RT gitu. Jadi kebablasan gitu tahun kemarin. Dan alhamdulillah tahun ini sudah diinformasikan dari awal sehingga tidak panik lagi, insya Allah. Ya, oke berikutnya. Nah, pra pendaftaran CBDB yang mengikuti pra pendaftaran adalah 1. CBDB atau calon peserta didik baru yang memiliki KK di Provinsi DKI Jakarta dan bersekolah di luar Jakarta. Ya. Kenapa harus pra pendaftaran? Karena kan kalau si anak ini sekolah di luar kan data base-nya dari yang terdaftar di dinas itu kan dia masuknya di luar gitu, sehingga ditarik ke dalam masuk ke DKI Jakarta baru dia terdaftar sebagai CPDB itu. Insya Allah tidak ada yang seperti itu ya di kasus kita, tapi di luar DKI. Oke, yang kedua CBDB yang memiliki KK di Provinsi DKI Jakarta lulusan tahun sebelumnya. Ya, yang tadi saya informasikan 2 tahun sebelumnya yang tidak terdaftar di satuan pendidikan pada jenjang yang dituju. Oke, kemudian yang C, CBDB yang memiliki KK di Provinsi DKI Jakarta dan bersekolah di satuan pendidikan asing. Ya, ini beda lagi. Oke, paham ya? Jadi tidak siswa-siswa kita insya Allah tidak ada yang pra pendaftaran ini ya, jadi langsung pendaftaran. Oke, slide berikutnya. Nah, ini mekanisme pendaftaran. Ya, hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya, aktivasi token. Ya, pengajuan token. Jadi kita memang harus benar-benar buka web ini. Hati-hati ketika membuka web itu dibukanya per jam 00.00 gitu. Jadi orang tua murid bahkan pihak sekolah itu memang benar-benar deg-degan juga itu karena buka khawatir
bukan hang ya, apa sih namanya, susah untuk dibukanya karena kan DKI Jakarta itu ngebuka gitu ya web tersebut. Jadi memang harus benar-benar malam-malam gitu ya, malam-malam kita membuka supaya kita tahu nih informasinya itu yang ada di web itu tuh apa, informasi-informasi penting yang mohon maaf belum kami sampaikan gitu ya, baru terinformasikannya di web tersebut ya, karena sama-sama kita belum bisa membukanya. Kemudian mengajukan akun dengan cara klik tombol pengajuan akun sesuai dengan jenjang. Nanti ada di situ. Ntar kita sama-sama Bu Dahlia, Pak Fadlun, saya gitu ya. Ketika web ini bisa kebuka, nanti coba untuk bisa melihat-lihat gimana caranya gitu ya. Khawatir nanti takutnya beda dengan tahun yang kemarin ya. Tapi kalau untuk aktivasi token sih sama. Lalu yang ketiga mengisi formulir, mencetak tanda bukti pengajuan akun. Ya, jadi langsung dicetak supaya kita punya bukti fisiknya, gitu ya. Kemudian pemilihan sekolah, mengakses laman, ya kita tetap membuka ini. Kemudian melakukan login dengan cara input nomor peserta dan password. Nomor peserta ini yang ada di Sidanira ya Bu Dahlia Pak Fadun ya. Ada di Sidanira. Insya Allah nanti pihak sekolah akan men-share secara online Sidanira setiap siswa. Jadi kita mempermudah supaya ibu dan bapak tidak usah lagi mendapatkan hard copy-nya gitu ya. Namun kalau misalnya nanti diminta juga oleh pihak sekolah, kami akan menyediakan gitu ya. Namun untuk mempersiapkan pendaftaran secara online ini, kami akan men-share secara online-nya ya, soft copy-nya lah gitu ya, supaya nanti Bapak Ibu bisa mendaftar secara online dengan soft copy untuk upload berkas-berkas yang diperlukan. Kemudian memilih sekolah tujuan ya berdasarkan zona yang nanti Bapak dan Ibu buka gitu ya permennya tadi. Kemudian mencetak, lagi-lagi dicetak supaya ada bukti fisiknya. Ya, pemilihan sekolah tujuan. Lalu setelah didaftar, kemudian kita bisa melihat penseleksian pengumumannya gitu ya. Kita diterima di mana, pilihan 1, sekolah 1, 2 atau 3 gitu ya pada hari terakhir. Lalu ketika kita sudah mendapatkan di sekolah yang mana, pilihan pertama, kedua, atau ketiga, maka segera lapor diri dengan cara mengakses laman web ini, kemudian melakukan lapor diri, ya bisa jadi di situ nanti ada linknya ya, mungkin ya ada informasinya di sana gitu, tombol lapor diri. Kemudian login, mengisi nomor peserta dan passwordnya. Ya, jangan lupa Ibu Bapak, kemarin itu sempat dipertanyakan oleh berapa puluh sekolah gitu ya kemarin ke Bu Kasudin. Bagaimana kalau misalnya passwordnya itu lupa atau hilang gitu ya? Riset itu gimana gitu? Insya Allah nanti akan diinformasikan di akhir PPT ini ya. Kita harus menghubungi ke siapa untuk mereset password karena kalau passwordnya lupa kita nggak bisa ngebuka gitu ya, nggak bisa ngebuka, nggak bisa login. Kemudian yang keempat baru mencetak tanda bukti lapor diri. Ya, jadi ada 3 nih, 3 yang harus dicetak ya untuk lapor diri. Oke, jadi nggak perlu cetakannya itu nggak perlu kita bawa ke sekolahan ya, itu sudah secara sistem itu udah ke detect oleh SMP yang dituju. Ya, oke, slide berikutnya. Layanan informasi, ini informasinya. Kita kalau misalnya ada yang tidak jelas atau ada hal-hal yang kasus-kasus di lapangan gitu ya, ini bisa kontak di sini ya. Nanti lebih jelasnya nanti diinformasikan di slide yang terakhir. Oke, berikutnya. Nah, ini ya bisa nanti dicatat informasi-informasinya. Jadi untuk Jakarta Timur, kontak person posko PPDB tahun 2021 itu berpusat di SMKN 26 Jakarta. Itu dengan 3 Bapak ini gitu. Mereka akan standby. Pak Tumari dengan nomornya, Pak Rifki
dan Pak Aziz. Ya. Nah, ini kalau misalnya passwordnya itu Ibu dan Bapak setelah dibuat token gitu ya, lupa, maka nanti bisa menghubungi salah satu dari Bapak-Bapak ini untuk mereset ulang password Bapak dan Ibu. Namun supaya tidak terjadi hal yang seperti itu, tolong kalau sudah aktivasi token, passwordnya itu ditulis aja, dicatat gitu ya, di HP atau ditempel di komputer masing-masing atau laptop masing-masing supaya tidak lupa gitu nomornya, apa passwordnya. Oke, slide berikutnya. Iya, alhamdulillah. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semua, atas penjabaran dari kami tentang PPDB tahun 2021. Hanya itu yang bisa kami sampaikan, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa difahami bahwa program pendidikan wajib belajar dari DKI, khususnya DKI Jakarta, sudah memberlakukan peraturan-peraturan yang tadi sudah kami jabarkan untuk bisa difahami dan dimaklumi oleh kita semua. Yang tujuannya adalah siswa-siswa kita semaksimal mungkin mereka mendapatkan pendidikan yang bermutu dalam program wajib belajar. Oke, mohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan yang kami sampaikan pada penjabaran PPDB tahun 2021. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah memperhatikan. Jika ada yang mau ditanyakan atau buka sesi pertanyaan, insya Allah kalau ada yang ada yang bertanya, silakan. Jika ada yang bisa kami jawab, insya Allah kami jawab. Jika tidak, mungkin nanti kami akan mencari tahu informasinya agar valid, gitu ya. Oke, terima kasih. Wabil taufiq wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss Nurul ya atas pemaparannya. Semoga dari apa yang Miss Nurul paparkan, semoga kita mendapatkan manfaatnya dan kita bisa mengerti apa itu PPDB ya. Itu tadi ada 5 jalur ya Miss. Yang pertama pengajuan akun, kemudian aktivasi token, pemilihan sekolah, kemudian hasil seleksi, dan yang terakhir lapor diri. Jangan sampai salah password ya. Jangan sampai lupa. Nanti passwordnya password KTM gitu kan, KTM. Jangan sampai salah. Jadi tadi juga ada kontak-kontaknya, ada 3 orang. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak mencatatnya dengan baik. Walaupun lewat catatannya pun nanti insya Allah akan kami share PPT hari ini di grup PPDB. Nah, untuk hari ini setelah Miss Nurul paparkan, kami akan membuka berapa termin, pertanyaan? Satu aja dulu ya. Ya. Untuk satu pertanyaan, satu orang penanya, silakan Ibu. Boleh bertanya. Assalamualaikum Bu Dahlia. Bentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bu, maaf Bu. Aku mau nanya nih, Iya Ibu. ke Miss Nurul, yang bagian zonasi itu Bu. Kalau misalnya kita nggak di zonasi pertama, tapi kita ingin masuk daftar ke zonasi pertama itu boleh nggak? Baik. Apa? Ya. Kan lokasi kita kan nggak di zonasi pertama nih, tapi kita ingin daftar ke yang di zonasi pertama, itu boleh atau enggak? Ya, baik Bu. Terima kasih. Baik nih. Langsung Apa pertanyaannya? Enggak aja. Kalau kita tidak Oh, ya. satu dulu. Ya, oke, bisa langsung dijawab ya. Jadi yang bertanya siapa? Mama siapa? Mama Humay. Oh, Mama Humay. Oke, Mama Humay, berdasarkan paparan yang tadi kami informasikan bahwa memang untuk
tahun ini dan sudah dari beberapa tahun belakangan ini untuk mendaftar ke sekolah yang dituju memang sesuai dengan zonanya masing-masing gitu. Seperti yang tadi diinformasikan, misalnya zona Mama di domisili kelurahan Palmeriam ya. Contohnya misalnya ya, kelurahan Palmeriam sesuai dengan kakak per 1 Juni 2020. Ya. Kemudian, di situ hanya ada sekolah sesuai dengan zonanya itu ada 3 gitu ya, ada 3 pilihan A, B, dan C gitu ya. Saya nggak mau tuh gitu ya, maunya ke D dan E misalnya gitu ya. Maka kita pilih tuh yang A, D, E misalnya. Tidak sesuai dengan zona, itu tidak diperbolehkan, Bu. Jadi nanti secara sistem langsung seolah-olah hanya milih satu, A doang gitu. Karena memang sudah di program dalam sistem PBDB-nya itu sesuai dengan zonanya. Gitu. Makanya saya memang belum secara detail juga nih melihat nomor 608 itu tentang zonanya. Karena nggak mungkin zona itu misalnya kita di Palmeriam pilihannya cuma ada 2, nggak mungkin. Pasti ada yang bersinggungan dengan RT yang lain atau termasuk dalam kelurahan di sekolah itu. Jadi sudah pasti ada pilihannya, bisa jadi lebih dari 3 sekolah atau pas 3 pilihan. Sama seperti tahun berapa itu? 2019 dan sebelumnya. Itu kan berdasarkan kecamatan ya. Karena memang itu kan jalurnya beda-beda ya, jalur umum, jalur khusus, jalur zonasi dan segala macam ya. Itu kita nggak bisa membandingkan dengan PBDB tahun sebelum tahun 2019 gitu ya, yang memang pas Kecamatan Matraman karena sekolah bukan sekolah berdasarkan sekolah ya, domisili anak-anak kita waktu itu banyaknya di Kecamatan Matraman. Pilihannya itu ada 3 SMP. Banyak. Gitu. Jadi mau tidak mau 3 pilihan itu. Kalau yang berdasarkan zonasi. Waktu itu SMP-nya itu 977 sama 216. Nah, kenapa 216? Kan itu wilayahnya bukan Kecamatan Matraman ya, udah masuk Jakarta Pusat. Nah, itulah kebijakan dari pembagian zona dari pemerintah yang bersinggungan, yang berdekatan dengan kecamatan domisili dari CBDP. Itu. Bisa difahami ya, Mama Humay ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih Mama Humay dan terima kasih Miss Nurul. Jadi intinya tidak boleh ya Miss ya, tidak diperbolehkan masuk ke zona yang lain. Ya. Jadi nanti saya juga dan Pak Fadun akan men-share zona prioritas 1, 2, dan 3 yang sudah diberikan. Nanti insya Allah akan saya share kembali setelah selesainya sosialisasi PDB ini. Baik, untuk pertanyaan kedua, ada yang mau bertanya Ibu-Ibu? Lia. Tunggu sebentar Bu. Lia. Saya mamanya Danis. Iya, Mama Danis. Iya, Mama Danis siapa? Iya. Oh. Danis Adiwitya. Untuk jalur prestasi itu kan dibuka di awal ya, Bu. Misalkan kita pilih 3 sekolah. Secara prestasi itu, misalkan anak saya keterima di pilihan sekolah kedua. Itu kan lapor dirinya 10 sampai 11 Juni. Lalu saya ikut lagi yang secara zonasi. Ternyata secara zonasi anak saya diterima di sekolah pilihan pertama. Itu bagaimana ya? Terima kasih, Bu. Ya, Nggak bisa ya? baik. Nah, itu dia Bu. Mama Danis ya. Saya langsung menjawab ya. Mungkin nanti bisa dibantu oleh Pak Fadlun atau Bu Dahlia. Jadi kalau sesuai dengan informasi yang kemarin rapat, khawatir kalau misalnya kita sudah mendaftar di jalur yang pertama, kemudian mau mencoba untuk jalur yang berikutnya, khawatir nanti di-cut oleh sistem. Gitu, di-cut oleh sistem. Karena kan kita kan ketika mendaftar kan
kita udah apa sih ya, menginformasikan gitu ya semua identitas si CPDB ini gitu, kemudian sudah sampai lapor diri gitu ya, udah sampai lapor diri. Ketika mendaftar lagi khawatir tertolak ya, karena kan akunnya cuma satu gitu, tokennya hanya satu Ya, gitu. berarti cuma bisa sekali ya, Bu? Ya, hanya bisa sekali itu. Namun sekali lagi tadi khawatir ada informasi yang lebih valid lagi yang tercantum di dalam web PBDB yang belum bisa kita buka sama-sama. Nanti bisa kita cari secara detailnya di web itu. Gitu. Khawatir ada informasinya, namanya PBDB kan update terus ya, informasi-informasi karena masalah-masalah atau kasus-kasus yang ada di lapangan gitu ya. Mudah-mudahan sih tidak seperti tahun lalu yang acak-acakan gitu ya, yang membuat orang tua jadi bingung gitu. Insya Allah tidak seperti itu, tapi informasinya bisa jadi lebih detail di web PBDB gitu. Coba nanti kita sama-sama ya Bapak dan Ibu semuanya untuk bisa mengakses nanti ketika awal Juni. Apakah sudah bisa dibuka per tanggal 1 Juni jam 00 gitu ya, atau tanggal berapa gitu, ntar kita coba sama-sama buka dan lebih tahu lagi secara detail. Ya, baik, terima kasih Mama Denis. Sama-sama Miss Nurul, Bu Dahlia, Pak Fadlun, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, Ibu-Ibu, pertanyaan selanjutnya. Bu Dahlia. Ya. Assalamualaikum Bu Dahlia, Mama Haura. Waalaikumsalam. Silakan Mas. Mohon izin Bu Miss Nurul, Bu Dahlia. Ya, kalau saya bertanya, misalkan kita mendaftar di MTS, kan ini beda ininya ya Bu. Iya beda. Kalau MTS kan dari Kementerian Agama ya. Kalau yang SMP negeri kan, apakah itu bisa Bu? Misalkan sudah diterima di MTS terus mendaftar lagi di SMP negeri? Bisa. Itu bisa ya Bu ya? Ya. Terus yang kedua, pengajuan akun untuk SMP mulai tanggal berapa ya Bu? SMP negeri? Pengajuan. Nah, terus kami kan sudah mencoba yang pengajuan akun yang buka-buka yang MTSN ya Bu ya. Cuma pada saat kami mengisi terakhir sudah terisi semua, kami diberikan kode pengamanan tapi terus saja kita tidak bisa berkelanjutan. Itu bagaimana ya Bu? Solusinya untuk kita bisa mengakses berikutnya gitu. Mungkin itu aja Bu, cukup. Mama Haura. Oh, Mama Haura. Baik. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mama. Yang kedua enggak? Ya. Oke, terima kasih Mama Haura. Pertanyaan yang pertama itu tentang mendaftar ke MTS negeri ya. Jadi ke MTS negeri itu memang situsnya itu, akses situsnya itu berbeda dengan ke SMP negeri ya. Di sana ada udah pernah di-share belum webnya, nama webnya yang MTS? Belum ya, tapi ada ya di Juknis itu ya, PPDB ya. Oke, semuanya itu ada di Juknis yang kalau nggak salah Bu Dahlia, Pak Fadun udah pernah share ke grup kelas masing-masing. Insya Allah nanti akan di-share lagi khusus ke grup WA khusus PPDB SMP ya. Oke, SMP atau MTS negeri. Jadi di sana itu mudah-mudahan bisa ya, karena memang webnya kan beda nih. Gitu ya, jalurnya kan jalurnya beda gitu. Jadi tokennya ini ada 2 ini, mencetak segala macam ini ada karena beda webnya. Mudah-mudahan bisa ini karena jalurnya beda ya. Nanti kita bisa lihat nanti sama-sama ketika buka webnya ya. Tapi sudah Mama Haura sudah pernah buka web madrasah DKI nggak? Sudah kemarin.
Ya, Sudah tapi kemarin Kalau nggak Miss salah saya mencoba dapat informasi ada yang sudah Miss. diterima itu MTS negeri. ya. Nah, itu bisa nanti coba ditanyakan itu isi webnya itu apa aja gitu. Mungkin ada informasi-informasi yang bisa diketahui ya. Nomor Sidaniranya belum ada, Bu. Miss. Ya, insya Allah nanti akan di-share oleh Bu Dahlia dengan Pak Fadlun di Ya, jadi grup WA ya. pas daftar ada nomor Sidaniranya ya. Insya Allah nomor ini Sidaniranya. Jadi nomor Sidaniranya harus dicantumkan baru bisa, Miss. Gitu. Oh iya, insya Allah nanti Ternyata kan segera untuk di-share ya, Mama dan Ayah semua ya, insya Allah. Oke, untuk makanya pertanyaan kita nggak bisa ngebuka, Miss. Oh iya, baik Mama. Ya, ditunggu ya, insya Allah. Ya, Dulu pertanyaannya apa? Oh, pengajuan akun. Ketika nanti kita bisa membuka webnya, Mama Haura. Jadi kita mengajukan akun untuk validitas tokennya. Ketika webnya itu sudah bisa kebuka untuk SMP negeri. Itu jadi awal Juni, tapi kalau MTS kan sudah bisa dibuka ya, tinggal nanti nomor peserta Sidaniranya aja insya Allah nanti segera untuk di share ya. MTS mulai kemarin Miss, pendaftaran mulai kemarin tanggal 27. Kenapa? Oh iya, berarti setelah sosialisasi ini nanti langsung di share aja dulu nomornya ya, nomor Sidaniranya. Kalau nggak salah itu sama dengan ketika verifikasi rapot dengan Sidanira yang waktu itu datang ke sekolah itu nomor peserta nomor peserta yang terdata di Sidanira itu kan sama gitu nomor pesertanya ya. Insya Allah nanti akan di share di grup. Oke, terima kasih Mama Haura. Ya, makasih Miss Nurul, Bu Dahlia, Pak Fadlun. Terima kasih Mama Haura. Mama Inia, ada lagi yang mau bertanya dong, Bu? Saya mau nanya dong, Bu. Ya, sebentar. Kenapa? Ya, silakan. Mama siapa? Kamila. Oh, Kamila, ya, oke. Iya, Miss Nurul. Ya. Kan pendaftaran yang jalur prestasi itu kan awal Juni ya. Terus misalnya kan itu prestasi itu dinilai dari nilai yang rapot 5 semester itu maksudnya. Iya. Misalnya kan nyoba dulu daftar di jalur prestasi misalnya dengan nilai rapot itu. Kalau keterima alhamdulillah, kalau masuk nilainya, kalau enggak misalnya bisa daftar lagi enggak nanti di jalur zonasi yang di tanggal 28 Juni. Iya. Iya, bisa kalau untuk daftar ya. Untuk daftar bisa. Tapi kalau untuk sampai lapor diri kayaknya udah itu ya, artinya udah sudah terseleksi gitu. Jadi akunnya itu udah diterima gitu. Kalau cuma mendaftar saja belum, masih bisa untuk daftar di jalur yang berikutnya. Oh, bisa ya? Ya, kalau tidak lapor diri ya, Mama. Ya. Ya, masih bisa. Masih bisa, alhamdulillah ya. Makasih ya, Miss Nurul. Udah lihat sama-sama. Terima kasih, Mama Kamila. Nomor Sidanira tercantum di kartu peserta ujian. Oh ya, baik Bu Dia, terima kasih informasinya. Jadi yang Mama nomor Sidanira adalah ujian. Ada di dalam verifikasi ya. Iya, verifikasi yang rapot dengan jadi yang insya Allah waktu kita kumpul di kelas 3A ya. Jadi insya Allah siang ya, Miss. Iya, setelah ini bisa nih nanti insya Allah di-share aja langsung yang waktu itu yang ini. Baik, insya Allah nanti setelah sosialisasi PDB selesai, PPDB selesai, kita akan share Sidanira ya Ibu. Nomor peserta ya, bukan Sidanira ya, karena kalau Sidanira butuh waktu kan. Ya. Nomor Sidaniranya dulu. Baik. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum, Mi.
Udah diubah. Oh, kalau misalnya coba nanti diperhatikan ya, ayah dan bunda semuanya, nomor name tag yang ketika ujian sekolah kemarin, yang akhir April sampai awal Mei, ya coba dilihat di situ ada nomor pesertanya. Ya, nomor peserta ujian yang mendadak malam-malam itu mengambil gitu ya. Nah, di sana itu diawali dengan nomor 21, 23, 54 bla 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 bla. Nah, itu nomornya. Ya, cuman supaya lebih valid lagi nanti tetap akan di-share oleh Bu Dahlia dan Pak Fadil. Ya. Masih ya? Oke. Coba dilihat aja. Coba dilihat benar nggak nomor name tag-nya itu diawali 21 23 21, 23 54 sekian. Nomor anten. Iya, baik. Iya, di situ. Oke, terima kasih. Ada lagi Ibu-ibu? Silakan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan, Mas. Ya. Mau nanya Bu Dahlia, Pak Fadil, Miss. Saya pernah dengar ini kan ada jalur ada 4, prestasi, afirmasi, zonasi, sama perpindahan tugas. Pada jalur prestasi yang 7 sampai 9 Juni ini, apa benar kita bisa memilih sekolah di luar zonasi kita? Ya. Baik. Zonasinya A, B, C, tapi bisa milih D pada tanggal 7 sampai 9 itu. Ada jalur. Benar, Bu. Ya. Terima kasih Mama Nih. Terima kasih Bu sebelumnya. Ya, kalau dilihat dari logikanya memang bisa ya Mama, jalur prestasi itu kita bisa ke sekolah mana aja karena tidak zona gitu kan. Kalau misalnya zona berarti kan yang sesuai dengan domisili kita di mana, sesuai dengan kakak kita gitu ya. Tanggal berapanya per minimal 1 tahun gitu. Nah, untuk lebih update-nya lagi informasinya, kembali lagi kita akan buka sama-sama di web pbdb.jakarta.go.id. Ya, insya Allah di situ akan banyak informasi yang akan kita dapatkan. Ya, terima kasih Mama nih. Baik, terima kasih Miss Nurul dan Mama Nita. Jadi Mama Haura nanya lagi deh kayaknya ya. Ya Mah, silakan Mah. Bu Dahlia, mungkin boleh tanya, ini kan ada name tag-nya Haura ya. Mungkin nomornya yang ini, nomor yang ini 212 ini, yang setelah nomor NISN ya, yang si Danira. Iya, yang setelah NISN ya. 212 depannya ya. 21235400. Ya, terima kasih Bu Dahlia, Miss Haura. Maaf Bu Dahlia, kemarin saya nyoba nomor itu nggak bisa ya. Ini ya. Ya, silakan Bapak dulu. Mau bantu jawab nih Mama ini ya. Pertanyaannya sulit soalnya. Kedengar. Masih unmute yuk. Pak Pandu masih Nah. Jelas sekali Pak. Baik, untuk bunda-bunda yang ada MTS 16, jadi kalau yang sudah kemarin ditunggu ada pendaftarannya, yaitu tanggal 21. Suaranya nggak jelas Pak. Wajahnya zoom dong Pak, zoom gitu. Suaranya kurang jelas. Suaranya juga ngau-ngau gitu. Volumenya Bapak kali. Yuk kita diambil dulu deh. Kayak suara di goa, Miss. Oh, kayak suara di luar ya, emang. Soalnya kita satu ruangan, Bu. Iya. Oke, terdengar nggak? Nah, baru saya. Terdengar suaranya? Oke. Baik, untuk
bunda-bunda yang akan mendaftarkan anak-anaknya ke MTS Negeri 16, untuk pengajuan akun itu tanggal 27 Mei sampai 6 Juni. Itu adalah buat pengajuan akun untuk mendapatkan token. Dan tidak bisa langsung mendaftar karena pendaftarannya adalah tanggal 21 sampai 22 Juni. Jadi kalau kemarin mengalami kendala, kok udah dimasukkan token nggak bisa-bisa ya Pak? Nah, karena dibuka pendaftarannya adalah 21 sampai 22 Juni. Mulai jam 24 atau mulai 00 ya. Jadi 21-nya kalau misalkan tadi kan dikasih tahu waktu cepat pendaftarannya ya. Jadi kalau misalkan udah tanggal 21, bunda-bunda mau coba daftar di jam 00.00, silakan, boleh ya. Atau mau lebih dari itu juga boleh. Artinya di sini kan tadi dikasih tahu waktu juga diperhitungkan ya. Jadi kalau dia mendaftarnya lebih awal, kemungkinan dihitungkan juga gitu. Seperti itu Bunda Ainya. Jadi untuk saat ini memang dari MTS 16-nya sendiri belum membuka pendaftaran. Jadi kalau bundanya kasih masuk nomor token, terus nomor sidanira, kok nggak bisa-bisa. Nah, itu karena belum dibuka dari madrasahnya sendiri, Bun. Kurang lebih seperti itu, Bun. Oh. Ya, Tapi kenapa keterangannya daftarnya? Di webnya PBDP Madrasah MTS 16 ya. Nah, di sini ada informasi jadwalnya, Bun. Di situ ada jadwalnya di mana dilakukan untuk pengajuan akun itu mulai tanggal 27 Mei sampai 6 Juni. Kalau sudah dapat nomor token, disimpan dengan baik. Jangan sampai hilang karena jedanya lumayan lama nih, Bun. 21 Juni sampai 22 Juni. Ya. Jadi kalau udah punya nomor token itu disimpan baik-baik. Jangan sembarangan taruh ya, atau jangan sampai kehapus kalau misalkan ada di handphone ya, karena nanti saat pendaftaran dibutuhkan nomor token itu. Kurang lebih seperti itu, Jun. Iya, saya nggak tahu. Ya? Mohon izin Pak Fadlun. Ya. Boleh bertanya? Ya, silakan Pak Fadlun. Kemarin kami sudah mencoba untuk pengajuan akun Pak Fadlun. Iya. Kami sudah mulai isi. Pengajuan akun, oke, baik. Sudah mulai kami isi nomor sidanira, terus nomor NIK, nama, sampai lengkap. Oke, baik. Domisili. Tetapi pada saat sudah mau selanjutnya, sudah diisi lengkap, sudah mau masuk, kami hanya dikasih kode pengamanan terus, Pak. Sampai kita 20 kali pengamanan, nggak bisa lanjut masuk lagi gitu, Pak. Oh, ya. Itu makanya kendala kami di situ, Pak. Itu bagaimana ya? Apa kita harus ke SMP tersebut, MTS tersebut, atau bagaimana ya, Pak? Atau dengan kita bertelepon? Okay. Baik, Bunda Hora di MTS berapa, Bun? Maaf. 16. 16 juga. Bunda ini udah dapat nomor token? Belum, Pak. Karena memang kemarin daftar kita nggak bisa dapat akunnya. Aku, Mama Haura, sama mamanya Madina, Pak. Oke. Baru ke pengajuan akun. Baru daftar. Baru Bunda akun, Mama ini. Verifikasi akun. Di situ kan di websitenya pertama adalah ajukan akun. Kalau sudah diisi semua data-datanya, terus nanti ditunggu. Kan udah selesai nih. Tadi kan Ibu udah bilang nomor peserta, terus info peserta, cek ulang, terus selesai ya. Nanti di sebelahnya ada cek verifikasi akun, Bun. Di sebelahnya ada cek verifikasi akun. Tapi sekiranya kalau memang mengalami kendala, boleh datang ke sekolah, Bun. Insya Allah hari ini kita ada di sekolah. Bunda-bunda yang mau coba, boleh perwakilan, boleh satu ke sekolah. Kalau berhasil nanti bisa ke teman-teman yang lain. Boleh, Pak. Boleh ke sekolah, Bun. Terima kasih, Pak Fadlun. Ya, sama-sama, Bun. Sampai jam berapa, Pak? Habis sholat Jumat aja, Pak, ya, Pak? Habis Jumatan ya, Bun? Sekarang aja. Iya. Habis Jumatan, soalnya udah Pak. mendekati Jumat. Boleh, Pak. Ya, habis Jumat aja ya, Pak. Ya. Terima kasih banyak, Pak Fadlun. Ya. Terima kasih, Pak. Aduh. Oke, kembali ke Bu Dahlia. Mungkin ada yang mau tanya lagi. Baik, silakan Ibu-ibu. Ada lagi yang mau bertanya?
Bu Dahlia. Ya. Assalamualaikum Bu. Izin mau nanya Bu ya. Ya. Begini Bu Dahlia. Kan kalau terkait dengan jalur itu ada 4 atau 5 jalur tadi ya. Ada prestasi, afirmasi, zonasi, dan ASN pindahan itu tadi ya. Nah, kalau lihat persentase penerimaan ke suatu sekolah, anggaplah misalnya ke 2016 gitu, ke 2019. Yang paling besar kansnya itu di zonasi Bu ya. Kalau dari data tadi yang kita perhatikan. Nah, itu kalau dari statement Miss Nurul tadi untuk pendaftaran dari jalur masing-masing itu kalau bisa hanya sekali. Nah, saran dari pihak sekolah, jalur mana yang harus kita ikuti? Saya misalnya Aurelio mau ke SMP 216 dari itunya Palmeriam gitu, kelurahannya. Itu kan memang zonasinya di 216 itu sudah masuk. Nah, apakah saya harus coba di prestasi dulu atau ke afirmasi atau langsung ke zonasi aja nunggu di zonasi atau gimana? Itu saran dari pihak sekolah, itu yang pertama. Yang kedua tadi kaitannya dengan apa namanya? Itu satu dulu deh. Yang kedua lupa Bu. Tadi banyak pertanyaan tapi udah dibahas. Itu aja Bu. Iya. Baik. Ya. Saran silakan. Bisa ditampilin lagi nggak yang PPT tentang jalur itu? Ya, Ayah Aurelio yang tadi bertanya ya. Mundur. Bukan, sebentar. Tunggu. Bukan. Nah, ini. Nanti sambung ke yang. Oke, untuk Ayah Aurelio dengan yang lainnya. Jadi kalau untuk jalur PBDB memang di sini ada 4 ya. Itu melalui prestasi, karena di sini nanti akan menunjukkan prestasi akademik atau prestasi non akademik. Jadi yang sesuai dengan informasi dari operator sekolah, ketika pengajuan pengisian Dapodik Sidanira itu beda dari tahun yang lalu, karena untuk tahun ini ya kalau nggak salah ya Bu Dahlia Pak Fadun diselipkan juga, dicantumkan juga prestasi akademik gitu. Prestasi akademik ya, nanti bisa diinformasikan di sini Bu Diah sudah masuk belum? Sudah, tapi tidak bisa ini. Oh ya udah, nanti untuk lebih detailnya nanti akan diinformasikan, di-share di grup ya. Nah, untuk afirmasi ini khusus bagi anak-anak yang memiliki kriteria yang bagian berikutnya gitu ya. Coba deh ditampilkan lagi. Yang tadi ada mendapatkan KJP plus, PIP lagi. Nah, ya ini. Ya. Jadi kalau untuk afirmasi, jalur afirmasi ini bagi anak panti penerima KJP plus sekaligus PIP dan anak disabilitas, anak tenaga kesehatan yang meninggal karena COVID-19. Ya, anak yang terdaftar dalam DTKS itu apa sih penerima ini ya? Kartu pekerja Jakarta ya? Yang dari dinas itu ya. Oke, kemudian anak penerima KJP plus, anak dari pemegang KPJ, dan anak dari pengemudi mitra Transjakarta. Jadi untuk afirmasi ini khusus bagi anak-anak yang memiliki kriteria seperti ini, gitu. Ya, dengan kuotanya sekian-sekian dan pendaftarannya sekian-sekian jadwalnya. Kemudian untuk zonasi ada pilihannya di sini dengan jadwalnya. Dan yang terakhir mungkin khusus untuk ASN ya dan guru pindahan
ASN yang pindah, institusi, lembaga, dan anak guru yang hendak pindah ke sekolah di mana orang tuanya mengajar, kuotanya hanya 2% dengan jadwal yang sudah ditentukan. Jadi kalau saran dari sekolah, memang kemungkinan yang bisa untuk ayah dan bunda bisa untuk mendaftarkan anak-anaknya, silahkan. Gitu ya, kami hanya bisa untuk memberikan informasi-informasi yang bisa untuk dilakukan kesempatan-kesempatan untuk mendaftar. Seperti yang tadi prestasi, silakan untuk bisa mendaftar di jalur prestasi ketika tanggal 7, berarti jam 00 ya, gitu ya, untuk bisa segera melihat informasi detailnya di web tersebut. Gitu, karena khawatir sekali lagi apa yang kami informasikan, khawatir tidak sedetail yang akan ayah bunda dapatkan di web tersebut. Gitu, ada informasi-informasi jelasnya nanti di menunya itu, di atasnya banyak sekali menu-menunya, bisa nanti dilihat di situ, dibaca secara detail. Untuk bisa melihat informasi-informasi itu bisa langsung tanggal 7 nih sama-sama nanti kita bisa lihat. Ataupun kalau misalnya bisa nggak ya sebelum tanggal 7 nanti kita coba aja gitu ya. Karena sekarang pun juga nggak bisa untuk dibuka. Kemudian kalau misalnya sudah sampai lapor diri, khawatir akun CPDB anak-anak kita itu sudah apa sih istilahnya itu ya, sudah terdetek gitu loh bahwa anak ini sudah lapor diri ke sekolah ini, sehingga ketika akan mendaftar di jalur zonasi khawatir terpental gitu secara sistem. Khawatir nanti yang prestasi lepas gitu ya, terus zonasi belum tentu dapat gitu ya, walam gitu ya. Jadi khawatir nanti kuota yang harusnya buat kita dapat gitu ya ketika dilapor diri, ternyata ketika kita mendaftar di zona itu anak yang lain yang mau masuk ke kuota yang kita lapor diri di prestasi itu jadi terpental seperti itu. Jadi beda nih PPDB dari tahun-tahun yang lalu. Kalau tahun-tahun yang lalu kan ada waktu yang mendekati masuk tahun pelajaran baru itu jika ada kursi kosong, di bangku kosong ya istilahnya, ada bangku kosong sehingga dimulai lagi pendaftaran karena ada bangku kosong. Kalau di sini kan sepertinya tidak ada menunggu bangku kosong karena semuanya sudah terisi secara kuotanya, sudah dibagi-bagi seperti itu. Ya, mohon maaf jika kurang detail dalam penjelasannya. Insya Allah nanti kita sama-sama membuka informasi secara lebih detail dan validnya lagi di web PPDB ya, Ayah Aurelio. Terima kasih. Untuk Ayah Aurelio ada pesan dari Budina. Jadi Aurelio itu coba jalur afirmasi, Pak. Jadi berkaitan dengan KJP dan PIP. Jadi Aurelio dapat KJP dan PIP, Miss. Oh, dapat. Oh iya, kalau 50% dan afirmasi 25%. Mungkin kemungkinan coba jalur afirmasi. Karena banyak ya, Miss. Iya. Jadi sesuai dengan kriteria aja ya. Kalau misalnya memang anak kita dapat KJP plus, maka manfaatin itu jalur afirmasi gitu. Iya. Nah, Miss, ada lagi itu tadi saya minta. Iya, silakan. Maaf Bu Diah, makanya tadi saya minta saran dari pihak sekolah. Kalau prestasi mungkin bisa masuk juga, tapi dengan nilai prestasi saya rasa rada susah. Lalu kan kebetulan Aurelio juga afirmasi juga masih bisa lolos dan zonasi juga bisa lolos juga. Makanya saya minta saran dari pihak sekolah Aurelio itu lebih baik jalur yang mana. Oke, itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua saya baru ingat terkait dengan pendaftaran melalui daring ini. Kan data-data yang dibutuhkan kan melalui upload dari sistem PPDB ini. Nah, saran dari pihak sekolah mungkin kaitannya dengan yang Mama Humay mau daftar MTSN tadi yang loading terus. Nah, waktu yang tepat mungkin karena dengan batas waktu yang dikasih oleh pihak PPDB ini, jadi sepertinya kayak bottleneck. Mungkin Pak Fadil lebih ngerti lah bottleneck seperti apa. Jadi banyak yang login ke dalam sistem, akhirnya muter aja. Nah, mungkin dari pengalaman tahun lalu, kira-kira waktu yang tepat untuk upload atau daftar itu
jam berapa sampai jam berapa. Itu sih dari saya. Terima kasih Bu Dahlia, Pak Fadlun, dan Miss Nurul. Saja dari saya. Ya, jadi waktu yang tepat untuk pengajuan upload. Kayak yang tadi MTSN itu karena webnya tidak bisa diakses ya. Jadi selalu seperti itu diperkuat sama pernyataan juga dia tidak bisa berbicara karena soundnya salah ya. Jadi saya penyambung. Jadi yang untuk MTSN tadi jadi makanya seperti itu. Nah, bertanya seperti itu. Iya, jadi kalau untuk kapannya khusus untuk yang SMP negeri ya, itu kita coba sama-sama buka awal Juni gitu. Tanggal 1. Iya, tanggal 1 Juni. Tanggal 1 merah coba, ya, merah ya. Tapi coba aja karena itu kan masuk awal Juni gitu kan. Kemarin kata Bu Kasudin juga coba dibuka-buka pihak sekolah bantu untuk orang tua siswa membuka web PPDB yang khusus SMP negeri awal Juni. Jika misalnya sudah kebuka kan alhamdulillah tuh ya kita dapat informasi sebelum jadwal pendaftaran seperti itu. Kalau misalnya pun belum dibuka ya kita tunggu sampai tanggal 2 Juninya misalnya. Tapi jamnya itu kalau bisa memang jam 00 gitu malam. Ya, gitu malam. Karena kalau misalnya kita buka misalnya jam 8, jam 7 pagi itu tuh jam sibuk, khawatir nanti nggak bisa kebuka-buka gitu. Karena kita berbarengan se-DKI Jakarta membuka web yang sama gitu. Tapi itu pun juga sudah diantisipasi sehingga kita memang perlu untuk melihat waktu-waktu yang dimana orang-orang kayaknya nggak banyak buka web tersebut gitu ya. Gitu. Tengah malam ya. Kalau misalnya pun tanggal 2 Juni belum bisa kebuka karena memang dari dinas ya itu serentak dibukanya, ya kita tunggu tanggal 3-nya gitu loh. Kalau misalnya pun juga belum berarti boleh jadi pas tanggal 7-nya itu kita buka sama-sama gitu. Kita pantau aja terus gitu. Ya, dari pihak sekolah insya Allah kita akan pantau terus untuk membuka web. Baik. Terima kasih. Sudah jelas ya, Pak? Cukup. Bu Dahlia, artinya kita standby ya selama waktu-waktu itu. Terima kasih Bu Dahlia. Iya, sama-sama. Jadi habis sholat tahajud itu ibu-ibu buka ya kan? Iya, bener. Kalau digital sibuk kayaknya agak sulit ya, apalagi kalau kita pakai wifi, kecuali kenceng gitu. Jangan nunggu tahajud, Bu Dahlia. Tiap sholat aja sekalian ya. Enak bisa. Yang deg-degan juga guru-gurunya ini deg-degan. Sama ya, Bis. Guru, orang tua dan anak-anak. Anaknya mah santuy aja dia. Ya, deg-degan guru sama orang tuanya. Mendapatkan yang terbaik gitu kan, sekolah yang terbaik. Amin, gitu. Bu. Miss. Satu lagi nih, ada pertanyaan nih. Ada yang malu-malu kucing nih, Miss. Oh iya, silakan. Assalamualaikum Ibu, mau tanya kalau daftar di MTSN kan ada jalur TAPIS dan jalur afirmasi, KIP dan lain-lain. Waktu itu kita pernah diajukan KIP, apa masih bisa terkaitnya? Dari Mama Nova. Nah, ada informasi nggak tuh dari Bu Dia? Bu Dia. Bu Dia. Jadi Mama Aurel, apakah ada bukti terkait kalau kita melakukan afirmasi? Karena kan ada gimana Miss? Untuk MTS ya. Tapi itu webnya kan khusus ya. Untuk MTS kan webnya khusus ya, nggak yang di 16 ya. Kalau MTS itu ya Pak Kadin ya. Mandiri ya. Kalau untuk yang web MTS itu kan secara umum, terus nanti tinggal pilih MTS berapa gitu kan. Nah, Mama sudah pernah buka web MTS Jakarta apa tuh tadi webnya ya. Nanti di-share deh ya.
Ada itu di situ webnya. Biasanya di situ ada menu-menu yang bisa untuk dipelajari, dibaca secara detail, berkas-berkasnya apa segala macam gitu ya, jalur-jalurnya itu semuanya sepertinya itu di situ ada. Kalau misalnya memang ada, nanti kan ditulis tuh di situ berkasnya ini, dan seterusnya. Jika dari pihak sekolah bisa untuk mempersiapkan, silakan langsung menghubungi pihak sekolah, gitu. Ya berkenaan tentang misalnya kalau dalam jalur tahfiz perlu ada sertifikat, gitu kan? Tapi alhamdulillah kan tanggal 1 ya. Tanggal 1 Mei kemarin ya yang kita melaksanakan wisuda T2Ki kan sudah sekaligus mendapatkan sertifikatnya, sudah dibagikan. Nah, itu bisa dipakai, diupload gitu ya untuk pemberkasan jalur tahfiznya. Gitu. Bisa dipahami ya? Ya, bisa dipahami ya, Mama Naufal. Jadi kalau sertifikat wisuda tahfiz sebagainya itu dipelajari dulu di webnya. Kemudian kalau ada dokumen-dokumen yang diperlukan, hubungi pihak sekolah ya melalui kelas. Mudah-mudahan. Ada lagi ibu yang mau bertanya? Kayaknya udah nggak ada nih. Oke. Capek. Iya. Berarti nanti kita bisa bertanya jawab di grup aja ya. Di grup khusus itu ya PPDB nanti Pak Fadlumnya udah buat itu grupnya ya. Jadi nanti bisa bertanya di situ sampai nanti pengumuman akhir gitu ya. Dan bicara tentang pengumuman kelulusan, insya Allah nanti akan secara virtual diumumkan insya Allah tanggal 15 Juni 2021 ya, kelulusan pengumuman kelulusan anak-anak kita kelas 6. Ya, itu aja Bu Dahlia. Baik. Oke. Tidak ada yang bertanya lagi ya. Mudah-mudahan jelas apa yang sudah kita paparkan dan ada yang bertanya. Mudah-mudahan pertanyaan dari yang lain bisa mungkin lebih jelas lagi ya. Kalau masih ada yang tidak jelas, ada yang agak-agak malu menanyakan sesuatu atau menanyakan pertanyaan di diskusi, boleh bertanya di grup. Insya Allah akan kita balas. Ya, jadi sudah pukul 10 lewat 44, berarti sekitar 1 jam 40 menit hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini Allah berkahi, Allah berikan kita keberkahan, dan Allah berikan kita kemudahan dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, semoga harapan Anda sekalian 6A atau 6B bisa mendapatkan sekolah yang diinginkan. Insya Allah itu adalah yang terbaik buat kita ya, Ibu, Bapak-Bapak. Jangan lupa doakan. Kayaknya nggak usah disuruh ya, Ibu ya. Jangan lupa doakan anak kita. Mudah-mudahan mereka diberikan kesuksesan baik di dunia maupun akhirat. Amin amin. Jadi kita akhiri semua. Berarti mohon maaf yang besar-besarnya atas kekurangan. Semoga dimaklumi. Jadi saya akhiri di sini, kita baca terlebih dahulu. Angkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Ya baik, terima kasih sekali lagi yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan boleh. Gimana nih? Oh, yang tadi yang bicara jalur tahfiz, kan ya?